Kang Ujang, karena cawapresnya Anies ini Caimin, sebenarnya untuk Prabowo bahkan juga Ganjar, haruskah cawapresnya juga dari NU ataukah jangan-jangan tim sukses cukup? Ya, saya sih melihat dua kemungkinan ya. Pertama, tentu bisa saja dijadikan sebagai cawapres. Nah, kalau tidak, maka dijadikan sebagai tim sukses. Nah, kapasitas dari Bu Hovifah, katakanlah kita kalau bahas ya, mumpuni sebagai cawapres. Karena secara kekuatan elektoral walaupun ada di klaster 2, tapi ketokohannya luar biasa gitu. Nah, tetapi memang kalau ini tidak bisa, ada tarik-menarik kepentingan di internal koalisi di Prabowo misalkan, lalu di koalisi Ganjar, maka kemungkinan ya jadi tim sukses. Nah, kalau tim sukses diperebutkan semuanya nih. Jangan lupa, Anies Caimin juga memperebutkan Hovifah jadi tim suksesnya. Lalu Pak Prabowo juga sama. Ya kalau di Pak Ganjar masih fokus kepada cawapres kan begitu. Oleh karena itu saya melihat yang dia ambil adalah ketokohan NU-nya dan diambil juga grassroots NU-nya itu yang menjadi basis suara dukungan di Jawa Timur. Saya rasa realistis ya kalau memang dibentuk, dibangun, diminta gitu sebagai cawapres maupun tim sukses. Dua-duanya boleh lah. Kalau di dalam usul PIK itu malah yudrokukulu ya layu trokukulu. Kalau nggak bisa jadi cawapres ya jadi tim sukses pun oke, kira-kira begitu. Mungkin Bang Arya Bima, ini juga santar terdengar juga ya bahwa jangan-jangan sosok dari Khofifah bukan menjadi cawapres tapi hanya tim sukses, cawapresnya Pak Mahfud apa seperti apa? Atau mungkin jangan-jangan ada sosok lain nih, NU lainnya yang dibidik oleh PDIP? Audionya masih di mute Bang, boleh di unmute dulu. Pak Arya Bima. Caca, Mbak Khofifah merupakan salah satu kan figur yang juga dibidik untuk menjadi cawapres dari Pak Ganjar Pranowo sampai hari ini. Wacana publik yang muncul sekarang memang ada kecenderungan ekspresi narasinya lebih pada ke Pak Mahfud dan Pak Sandi. Tapi sekali lagi bahwa sangat dimungkinkan juga peluang Mbak Khofifah untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Karena kemarin juga disebut oleh Pak Sekjen bahwa ada kecenderungan wanita pun menjadi kriteria untuk menjadi pendamping Pak Ganjar Pranowo. Disitulah kemudian muncul nama Mbak Khofifah. Kalau tentang Mbak Khofifah sebagai ketua tim sukses kok saya tidak pernah mendengar. Karena Pak Asyar Rashid sudah menjadi ketua tim sukses. Mungkin dari Bang Andre ini seperti apa? Mengingat Gus Miftah sudah bertemu ya dengan Khofifah. Ini sudah fix kah menjadi cawapres atau mungkin jangan-jangan tim sukses? Ya, kan tadi keputusan cawapres itu ada di musyawarah untuk mufakat. Ya, bisa saja Bu Khofifah bisa jadi cawapres kalau memang musyawarah untuk mufakatnya memutuskan Bu Khofifah. Kalau misalnya ternyata musyawarah untuk mufakatnya memutus nama lain, kan bisa saja kita mendekati Bu Khofifah karena kebetulan ketua DPD Gerindra Jawa Timur itu kan Gus Anwar Sadat itu kan kader NU Tulen. Beliau sudah berkomunikasi, Pak Prabowo juga sudah berkomunikasi, sekjen kami juga sering berkomunikasi dengan Bu Khofifah. Jadi saya ingin meluruskan Mas Bimo, Gerindra bukan hanya pemilihnya yang mayoritas NU, pengurus Gerindra itu mayoritas NU gitu loh. Bahkan ketua DPD kami adalah Kiai gitu loh. Jadi ingin saya sampaikan. Jadi komunikasi ini jadi kemungkinan bisa jadi, bisa saja Bu Khofifah cawapres kalau musyawarah untuk mufakat memutuskan. Atau mungkin saja bisa saja Bu Khofifah yang jadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Karena Mas Bimo kan sudah ada Pak Arsyad kan, nggak mungkin lagi Bang Arsyad yang ketua Kadin, yang ketua tim pemenangan Mas Ganjar dicopot oleh Mas Arya Bimo diganti sama Bu Khofifah. Kalau di tempat kami masih mungkin Bu Khofifah salah satu yang akan menjadi cawapres atau ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Kang Ujang boleh. Walau bisawab. Ya. Kang Ujang boleh ditanggapi. Ini sebenarnya memang adalah taktik strategi yang biasa di Pilpres 2024. Suara Jaktim ini suara besar juga yang diperebutkan pasti akan dibidik oleh capres dan cawapres. Atau jangan-jangan mereka mencontek gayanya Anies karena ada Caimin atau bagaimana? Tidak ya, ini kalkulasi rasional dan matang. Ketika misalkan tadi kekuatan masing-masing capres itu punya wilayah sendiri. Ya katakanlah Bang Andre mengatakan kalau Jawa Barat Pak Prabowo memang dikuasai, Jawa Tengah Pak Ganjar kan. Maka ya suka tidak suka Jawa Timur tadi menjadi battleground ya, pertarungan. Oleh karena itu ya rasional ketika Jawa Timur menjadi perebutan suara. Dan jangan lupa Pak Prabowo itu kan tertinggal, kalah ya di 2019. 2014 juga sama. Artinya ini kan harus ditambal, harus dievaluasi. Oleh karena itu ya wajar jika ingin mengambil
Bu Khofifah sebagai representasi kekuatan di Jawa Timur. Saya meyakini bahwa hitung-hitungan semuanya bukan ikut Anies dengan Caimin, tapi rasionalitas dalam konteks untuk memenangkan pertarungan ada di situ begitu. Oke, sekarang saya ke Bang Arya Bima. Ini kalau kemarin saya bilang 20 hari lagi untuk pendaftaran di KPU, sekarang berkurang sehari jadi 19 hari lagi. Lantas kapan ini PDIP? Saya pikir hari ini pas Rakernas, tapi nggak diumumkan ini cawapresnya, Bang Arya Bima. Ya, soal timing dan orang, Ibu Megawati Soekarno Putri tahu persis harus mengumumkan hari yang baik itu seperti apa. Dan saya percaya secepatnya pasangan ini semakin cepat diumumkan itu semakin baik. Dan menurut saya timing yang tepat tentunya segera akan disampaikan oleh Ibu Mega sendiri. Saya kira itu. Tapi bahwa siapa-siapanya tentu saat ini sudah mengerucut di dalam kalkulasi-kalkulasi yang lebih memberikan suatu jaminan bahwa kedua person tersebut untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia ke depan bisa menyelesaikan masalah ke depan. Saya kira itu. Bang Arya Bima boleh juga lah test the water gitu. Kita pengen tahu sebenarnya mengerucut ke berapa nama untuk cawapresnya? 2K, 3K? Iya, kalau Mbak Puan mengatakan, Mas Hasto mengatakan bahwa Pak Mahfud MD, Pak Sandiaga Uno, kemarin Pak Ridwan Kamil karena Golkar sudah memutuskan itu sudah kita tahu etiket organisasi, tidak mungkin kita itu melangkah dengan mengabaikan bagaimana etika berorganisasi, maka kita hargai Pak Ridwan Kamil tentunya berkurang untuk tidak masuk dalam ruang wapresnya Pak Ganjar Pranowo, dan kemarin kemudian juga Pak Hasto menyebut Mbak Khofifah menjadi salah satu pertimbangan. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Hasto maupun Mbak Puan antara Pak Ridwan, antara Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD dan Mbak Khofifah itu menjadi person-person yang semakin merucut untuk menjadi capresnya Pak Ganjar Pranowo. Dari apa yang disampaikan Sekjen dan Mbak Khofifah. Saya kira itu. Bang Arya Bima mengerucut ketiga nama ya. Ada nama Khofifah, bahkan juga Sandi dan juga Pak Mahfud. Kalau dari Gerindra seperti apa? Kalau di Gerindra beda dengan PDI Perjuangan. Kenapa beda? Kalau kami jelas pengambilan keputusan akan dilakukan oleh Pak Prabowo bersama-sama ketua umum partai-partai dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, siapa namanya ya saya belum tahu. Itu tergantung hasil musyawarah Pak Prabowo dengan seluruh ketua umum partai-partai. Ya, tadi yang saya sebutkan ada Mas Gibran, Bang Erick Thohir, Pak Erlangga, Bu Khofifah. 4 berarti ya? Dan mungkin ada nama lain, tapi yang kencang ini 4. Ya. Kita tunggu, karena sekali lagi politiknya Pak Prabowo dan Gerindra koalisinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting. Itu beda kami. Kami musyawarah untuk mufakat. Kalau Mas Bimo kan tadi tergantung ibu tadi. Kita tidak hanya musyawarah mufakat, bersama Pak Jokowi juga kita membicarakan cawapresnya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Kang Ujang. Tadi sudah disebut ya di spill bahkan PDIP 3 mengerucut 3 nama. Di Gerindra mengerucut ke 4 nama pemirsa. Tapi pertanyaannya apakah nanti cawapresnya seputar nama-nama ini saja atau jangan-jangan ada nama di luar nama ini? Kuda hitam pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.